Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita berangkat untuk memulai setiap kegiatan kita, mari kita memberikan waktu kita untuk beribadah sejenak pada pagi ini, Senin 4 Oktober 2021. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 564 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hingga pada pagi ini kami menikmati nafas kehidupan di hari yang baru ini. Dan sebelum kami berangkat untuk memulai setiap kegiatan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun, ajari kami untuk kami dapat melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47, begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Na tutu si tutudo na hudokot tuhamu, na porsea, ido naung gabe na puna hanguluan, na saleleng leleng na. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah menyampaikan kisah yang saya baca tentang seorang pemain akrobat, di mana ketika si pemain akrobat itu akan menunjukkan sebuah pertunjukan yang sangat ekstrim, atraksinya yang dikatakan dibuat di ujung dua buah tiang yang tinggi, dipasang sebatang balok besi yang menghubungkan kedua tiang tersebut. Dan di atas balok besi itulah ia berjalan ke sana kemari sambil berusaha menjaga keseimbangan badannya. Ia mencoba beberapa gerakan yang nampaknya sangat amat berbahaya, yang membuat penonton harus menahan nafas agar jantung tidak terputus. Karena takjub melihat atraksi sang akrobat. Kemudian sang akrobat lalu berhenti sejenak dan memperhatikan semua penontonnya. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang merelakan diri agar saya pikul melewati balok besi ini? Tapi tak satu pun di antara penonton itu yang rela menerima tawaran tersebut. Semua tentu saja takut yang jikalau sewaktu-waktu terjadi hal, maka itu akan berakibat fatal. Dan jika itu pun terjadi, akan dikatakan bahwa ajal mereka akan tiba jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu tadi. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba seorang anak kecil secara amat berani menaiki tiang tersebut dan merelakan diri untuk dipikul sang akrobat melewati balok besi tersebut. Ketika ia berada di atas pundak sang akrobat, sang penonton takjub hingga mereka menahan nafas
Semua mengatupkan tangan berdoa agar keduanya selamat. Ada pula di antara penonton tersebut yang memejamkan mata karena tidak berani melihat atraksi sang akrobat tersebut. Dan ketika adegan atraksi dari sang akrobat itu berakhir, dan sang akrobat dan anak kecil yang ada di pundaknya itu pun selamat, ada beberapa orang yang datang menemui anak tersebut dan bertanya, "Mengapa Anda begitu berani membiarkan dirimu berada dalam bahaya seperti itu?" Dan sang anak itu dengan penuh rasa bangga berkata, "Karena ia adalah ayahku. Bersama ayahku aku percaya dia tidak akan membawa aku ke dalam bahaya, dan aku tak akan pernah merasa takut." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tersebut kita melihat kepercayaan dari seorang anak kecil kepada ayahnya yang mampu membuat dia untuk selamat. Karena jika kita berandai-andai, jika si anak merasa takut dan dia gemetar dan dia meronta, pasti seketika mereka akan terjatuh dan mati. Tetapi karena anak tersebut percaya terhadap ayahnya dan tenang, maka benar mereka pun selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini juga mengingatkan agar setiap orang benar menunjukkan kepercayaan kepada Yesus anak Allah yang membawa kehidupan dan keselamatan kepada manusia. Karena dia berasal dari surga. Tetapi jika kita membaca di atas nats firman Tuhan ini yang memperlihatkan bahwa pemimpin-pemimpin agama merasa keberatan terhadap pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia berasal dari surga. Karena mereka mengenal keluarga Yesus, bagaimana mungkin ia menyatakan bahwa ia berasal dari surga? Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berasal dari dunia ini. Yesus diutus oleh dan datang dari Allah. Bahkan ia menunjukkan bahwa ia memanggil Allah sebagai Bapanya. Itulah yang mengakibatkan sulit sekali bagi para pemimpin-pemimpin agama untuk menerima asal Yesus yang dari surga. Dan mereka tidak menyatakan itu sebuah fakta. Pemimpin-pemimpin agama juga tidak dapat menerima pernyataan Yesus bahwa Allah adalah Bapanya, karena mereka tadi mengatakan bahwa mereka mengenal latar belakang keluarga daripada Yesus, sehingga mereka tidak percaya kepadanya. Tetapi saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan sangat tegas memperingatkan dan mengingatkan di dalam nats firman Tuhan kita pada pagi ini yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Dengan kata lain, kuncinya adalah manusia harus percaya, maka akan menerima kehidupan yang kekal. Karena dengan menaruh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Maka percayalah kepadanya dan terimalah kehidupan yang kekal yang daripadanya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 230 ayat 4. Kita kembali berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk penyertaan yang Tuhan perkenankan di dalam hidup kami dapat rasakan hingga pada pagi ini. Dan kami juga bersuka cita atas firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi ini, yang selalu mengingatkan kami agar kami tetap menunjukkan keyakinan, iman, kepercayaan kami atas apa yang telah Tuhan berikan, yang Tuhan telah tunjukkan, agar kami tetap percaya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang telah memberikan kami keselamatan dan juga pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kami. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, perkenankan kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan telah firmankan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, setiap perjalanan kehidupan kami, kemanapun kami akan melangkah, Engkau kiranya yang berkenan untuk menjaga dan melindungi kami. Ampunkan kami ya Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.